Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika bareng Budien. Kali ini kita akan membahas mengenai logaritma, terutama sifat-sifat logaritma. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa perbedaan antara eksponensial dan logaritma. Ketika ada fungsi atau persamaan 2 pangkat 3 sama dengan 8, kita tahu 2 pangkat 3 berarti ada angka 2 yang dikalikan 3 kali. Di 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, persamaan 2 pangkat 3 sama dengan 8 disebut dengan eksponensial. Ada bentuk lain antara 2, 3, dan 8. Nah, 8 akar pangkat 3, ini hasilnya 2. Dari mana, Bu? 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ini disebut dengan akar. Kemudian ada bentuk yang terakhir, 2 log 8 sama dengan 3. Nah, ini akan kita bahas mengenai logaritma. Oke. Kita bahas mengenai logaritma. Terdapat definisi, jika A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Perhatikan posisi A, B, dan C. Kita ambil contoh. 2 log 8 sama dengan 3. Perhatikan, berarti A-nya bernilai 2, B bernilai 8, dan C bernilai 3. Jadi jika kita ubah A pangkat C sama dengan B, A-nya bernilai 2. Kita tulis 2. Dipangkatkan dengan C, C-nya bernilai 3. Maka hasilnya sama dengan B, dan B-nya bernilai 8. Betul ketika 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, sifat-sifat dalam logaritma. Jadi logaritma memiliki beberapa sifat. Nah, terdapat 8 sifat dalam logaritma. Akan kita bahas selanjutnya. Membahas mengenai sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Ketika di depan A di belakang A bernilai sama, berarti A log A juga bernilai 1. Contohnya 5 log 5, kan depan dan belakang sama-sama bernilai 5. Maka hasil dari 5 log 5 sama dengan 1. Contoh lain, X log X sama-sama bernilai X, maka hasilnya juga 1. Lalu 1431 log 1431 sama-sama bernilai 1431 juga bernilai 1. Sifat yang kedua, A log P ditambah A log Q sama dengan A log P dikali Q. Ketika ada 2 log dijumlahkan, bisa digabungkan dengan cara dikalikan. Contohnya, 2 log 4 ditambah 2 log 8. Ada 2 log yang ditambah, maka bisa kita ubah menjadi 2 log 4 dikali 8. Lihat, di sini angkanya sama-sama 2 ya. Di sini juga 2 karena A, di sini A, maka di belakang A. P ditambah Q menjadi P dikali Q. Di sini ada 4 dengan 8, maka 4 kali 8 hasilnya 32, jadi log 32. Contoh yang kedua, 2 log 9 ditambah 3 log 1/3. Yang di depannya bernilai 3, lalu di sini log 9 ditambah log 1/3. Bisa kita ubah menjadi 3 log 9 dikali 1/3. Perkalian dari 9 dikali 1/3 hasilnya adalah 3. Jadi 3 log 3. Lihat sifat yang pertama, A log A sama dengan 1, maka 3 log 3 bernilai 1. Sifat yang ketiga, A log P dikurangin A log Q sama dengan A log P dibagi Q. Jika dijumlah diubah menjadi dikali, maka jika dikurang diubah menjadi dibagi. Contohnya, 2 log 4 dikurangin 2 log 8, sama-sama 2 di depannya. Maka hasilnya menjadi 2 log 4 dibagi 8. Yang di depan menjadi pembilang, yang 8 menjadi penyebut. Jadi 4 dikurangin 8 menjadi 4 dibagi 8. 4 dibagi 8 bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Jadi 2 log 4/8 sama dengan 2 log 1/2. Contoh lain, 3 log min 9 dikurangin 3 log min 3. Sama-sama 3 ya. Yang di sini log 9 dikurangin dengan log 3. Jadi dikurangin kita ubah menjadi 3 log min 9 dibagi min 3.
min 9 dibagi min 3 hasilnya kan 3. Maka kita bisa tulis menjadi 3 log 3. Ingat fungsi yang pertama, A log A sama dengan 1, maka 3 log 3 bernilai 1. Lalu sifat yang keempat, A log P pangkat N kita ubah menjadi N A log P. Coba perhatikan, ketika A log P pangkat N di belakang, bisa kita pindahkan ke depan menjadi N dikali A log P. Contoh yang pertama, 2 log 3 pangkat 5. Perhatikan ya, 2 log 3 pangkat 5. 5-nya ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi 5 dikali 2 log 3. Lanjut, 2 log 8 kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Dari mana 2 pangkat 3? Karena 2 pangkat 3 itu sama nilainya dengan 8. Lalu 3 yang di belakang ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi 3 kali 2 log 2. Ya enggak? Jadi N yang di belakang bisa kita pindahkan ke depan. Jadi 3 ini yang di belakang kita pindahkan ke depan menjadi 3 dikali 2 log 2. Nah, perhatikan 2 log 2 itu sama hasilnya dengan 3 dikali 1. 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Ingat yang sifat pertama ya, 2 log 2 bernilai 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Lanjut ke sifat yang kelima, A pangkat N log P. Yang sebelumnya yang memiliki pangkat N adalah P, sekarang yang memiliki pangkat N adalah A. Nah, N-nya ini kita ubah menjadi atau kita pindahkan ke depan tapi menjadi 1 per N. A pangkat N log P menjadi 1 per N A log P. Gitu ya. Contohnya 2 pangkat 5 log 3. Nah, 5 di sini bisa kita pindahkan ke depan menjadi 1 per 5. 2 log 3. Lanjut 25 log 5. 25-nya ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2 log 5. Nah, 2-nya ini kita pindahkan ke depan menjadi 1 per 2 5 log 5. Nah, 5 log 5 ini bernilai 1. Jadi setengah dikali 1 sama dengan setengah. Lanjut ke sifat yang keenam. A log pangkat NP sama dengan A log P dipangkatkan dengan N. Sekarang yang berpangkatkan N adalah lognya. Contohnya, A log pangkat 5 dari 3 sama dengan 2 log 3 dipangkatkan 5. Jadi ketika yang memiliki pangkat lognya bisa kita tulis jadi digabung nih semuanya. Jadi 2 log 3, 5-nya pindah ke belakang. Tapi harus menggunakan kurung ya. Contohnya lagi, 5 log 2 dari 25 sama dengan 2-nya kita keluarkan. Jadi 5 log 25 dipangkatkan 2. Perhatikan ya. Lalu kita ubah 25-nya menjadi 5 pangkat 2. Nah, dari 5 log 5 pangkat 2 sama dengan sifat 4 nih. Jadi P-nya pangkat N. P-nya di sini 5, N-nya 2. 2-nya yang di sini kita pindahkan ke depan. Nah, maka kita peroleh 5 log 5 dipangkatkan 2. Coba dicek lagi. 2 di belakang ini kita pindahkan ke depan menjadi 2 5 log 5. Sifat yang keempat. 5 log 5 dipangkatkan 2. Nah, 5 log 5-nya ini sifat yang pertama. Nilainya berapa? Betul, 1. Jadi 2 dikali 1 dipangkatkan 2. Maka kita peroleh nilai 4. Paham ya sampai sini? Kemudian sifat yang ketujuh, A log P dikali P log Q sama dengan A log Q. Jadi yang di tengah kan sama nilainya P. Maka bisa kita gabungkan antara A dan log Q menjadi A log Q. Contoh, 2 log 3 dikali 3 log 8. Bagian tengah sama-sama bernilai 3. Maka bisa kita gabungkan antara 2 dan log 8 menjadi 2 log 8. 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3.
maka kita dapatkan 2 log 2 pangkat 3. Ingat sifat yang keempat, 3 di belakang bisa kita pindahkan ke depan, maka menjadi 3 2 log 2. Sifat yang pertama 2 log 2 itu bernilai 1, jadi 3 dikali 1 hasilnya 3. Contoh yang selanjutnya 81 log 5 dikali 5 log 3 sama dengan 81 log 3. Perhatikan yang bagian tengahnya sama-sama bernilai 5, maka kita gabungkan antara 81 dan log 3, maka menjadi 81 log 3. Nah 81 nya itu bisa kita ubah menjadi 3 log 4 log 3. Sifat yang kelima, pangkat 4 di atas bisa kita pindahkan ke depan menjadi 1/4 3 log 3. Sifat yang pertama 3 log 3 itu 1, maka 1/4 dikali 1 hasilnya 1/4. Sifat yang terakhir, sifat ke-8, A log P sama nilainya dengan 1 per P log A. Jadi yang awalnya A di atas P di bawah, ketika kita buat 1 per P nya menjadi di atas, A nya menjadi di bawah. Contohnya 2 log 5 menjadi 1 per 5 log 2. 2 nya di atas, 5 nya di bawah. Kita ubah menjadi 5 nya di atas, 2 nya yang di bawah. Tapi jangan lupa di sebelumnya atau di atasnya kita buat 1 per 5 log 2. Contoh lain 9 log 3 menjadi 1 per 3 log 9. 9 nya di atas menjadi di bawah, 3 nya di bawah menjadi di atas. Coba perhatikan lagi, 9 itu sama nilainya dengan 3 pangkat 2. Nah 2 nya ini di belakang, sifat yang keempat kita pindahkan ke depan menjadi 2 3 log 3. 3 log 3 nilainya berapa? 1. Maka kita peroleh 1/2. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa saksikan video pembelajaran bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.